Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan bahasan kita tentang gerak harmonik sederhana. Di video sebelumnya kita sudah bahas apa itu gerak harmonik sederhana, dan salah satu analisisnya adalah pada sistem getaran pegas massa ya. Jadi kita sudah turunkan bahwa secara umum suatu partikel dikatakan bergerak harmonik sederhana kalau memenuhi persamaan diferensial ya. Jadi untuk gerak harmonik sederhana, jadi setiap partikel yang bergerak harmonik sederhana itu akan memenuhi persamaan diferensial d2x dt kuadrat plus omega kuadrat x sama dengan 0. Dengan omega ini adalah K per M. K-nya adalah konstanta pegas dan M-nya adalah massa dari bendanya ya. Nah, kemudian solusi dari persamaan diferensial ini kan itulah yang kemudian disebut persamaan gerak ya. Jadi persamaan gerak harmonik. Jadi pertama, nah, salah satu solusi dari ini adalah berbentuk sinusoida xt sama dengan A sin omega t plus theta 0. Boleh juga kalau misalkan kita menggunakan A cos omega t plus theta 0 ya. Tidak masalah, silakan saja ya. Nanti tergantung dari kondisi awalnya. Nah, A-nya adalah simpangan maksimum ya, amplitudo. Ya. Jadi ketika harga sintesis sama dengan 1. Kemudian yang kedua, dari persamaan posisi atau simpangan ini yang disebutnya, kita juga bisa dapatkan kecepatan misalkan ya dengan mendapatkan gradiennya atau turunannya ya. Turunan dari sini adalah cos ya, omeganya pindah ke depan jadikan A omega dikalikan dengan cos omega t plus theta 0. Kemudian yang ketiga, kita bisa dapatkan pula percepatannya sebagai fungsi waktu, yakni turunan dari kecepatan terhadap waktu. Turunan dari cos adalah min sin, omeganya pindah ke sini, jadi minus A omega kuadrat kali sin omega t plus theta 0. Nah, mengingat A sin omega t plus theta 0 adalah X, untuk yang A kita bisa tuliskan juga dalam ungkapan seperti ini ya, minus omega kuadrat kali xt. Nah, besaran omega t plus theta 0 ini disebut sebagai sudut fase ya. Jadi ada sudut fase. Ya, ini kita sebut theta. Ini adalah omega t plus theta 0. Satuannya adalah radian ini ya, satuannya radian. Kemudian fase didefinisikan pakai simbol V. Ini adalah theta dibagi dengan 2V ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, omega itu kan 2V per T. Ya. Theta 0 ini adalah fase awal. Kita bisa dapatkan ini sama saja dengan, kalau kita bagi dengan 2V ya, ini 2V per T, maka yang muncul adalah periode T per T ini. Jadi T per T ditambah dengan theta 0 dibagi 2V, itu kita sebut dengan V0 fase awal ya. Oke, ini kita sudah bahas pada video sebelumnya ya, bisa sekedar review saja ya. Kita akan lihat soal-soal yang terkait dengan ini ya. Pertama, partikel bergetar dengan amplitudo 5 cm dan periode
Tekan 2 sekon lah ya. Tentukan kecepatan partikel saat simpangannya tiga sentimeter. Informasi yang kita dapatkan dari sini pertama adalah amplitudo. Amplitudonya A 5 cm, lalu periodenya adalah 2 sekon, dan suatu saat simpangannya sama dengan 3 cm. Nah, pertanyaannya berapakah pada saat Y 3 cm, berapakah kecepatannya? Nah, untuk mendapatkan kecepatan V, kita bisa gunakan persamaan kedua di sini, ya. V sama dengan A omega cos omega T plus theta 0. Nah, A-nya sudah tahu, omeganya bisa kita cari dari periode kan ya. Yang belum tahu adalah harga apa? Harga cos omega T plus theta 0. Dari mana ini kita peroleh? Kita sudah tahu persamaan simpangannya ya. Oke. Maaf, ini simpangannya kita nyatakan dalam X saja ya. Jadi di beberapa buku ada pakai X, pakai Y, ya nggak masalah, sama saja lah ya. Oke, ini di sini kita pakai X. Oke, X-nya 3 cm. Berarti kita bisa gunakan dari persamaan simpangan sini dulu. Bahwa pertama, kita punya X sebagai fungsi T. Itu adalah A sin omega T plus theta 0. Nah, omega T plus theta 0, supaya sederhana penulisannya kita ganti saja dengan theta ya, sudut fase. A sin theta. Nah, berarti ketika X-nya 3 nih, 3, A-nya adalah 5 ya, sin theta. Dari sini kita dapatkan bahwa sin theta sama dengan 3/5. Oke, ya. Nah, sementara yang dicari adalah V. V-nya adalah P sebagai fungsi T, A dikalikan dengan omega dikalikan cos omega T plus theta 0. Kita ganti omega T plus theta 0 dengan theta ya. Nah, berarti kan kita harus tahu cos tetanya. Kita sudah tahu sin tetanya. Nah, kalau sudah tahu sin tetanya, ya cos theta bisa kita dapatkan. Kita bisa gunakan bantuan segitiga ya. Nah, misalnya kita punya sebuah segitiga siku-siku dengan sudut ini theta. Kalau sudut ini theta, sin theta, sin itu adalah depan dibagi dengan miring. Kalau ini 3, berarti ini 5. Sin miringnya ya, sinus 3/5. Nah, berapa ini ya? Kita bisa gunakan teorema Pitagoras ya. Panjang ini ya. Berarti kan panjang di sini adalah akar dari 5 kuadrat dikurangi dengan 3 kuadrat. 25 dikurangi dengan 9, berapa itu? 16, berarti 4 ya. Jadi yang ini adalah 4 nih. Oke, 3, 4, 5. Ya, ini triple Pitagoras sebetulnya ya, 3, 4, 5 ya. Jadi kalau begitu kita sudah bisa dapatkan harga cos-nya, yakni 4/5 ya. Jadi kita masukkan nilainya, A-nya adalah 5 dalam sentimeter ya. Omeganya, ingat omega adalah 2V dibagi periode. Ya. 2V dibagi periode. Periodenya adalah 2, gitu kan ya?
Kemudian dikalikan dengan cos theta. Cos theta-nya 4/5. 4/5. Dengan demikian kita dapatkan, ini 5-nya coret, 2-nya hilang, berarti tinggal 4 pi ya. 4 pi. Nah, karena 5-nya dinyatakan dalam sentimeter tadi, berarti satuannya adalah sentimeter per sekon. Ya. Jadi saat posisinya atau simpangannya 3 cm, kecepatannya 4 V cm per sekon. Oke, itu contoh yang pertama ya. Yang kedua, misalnya partikel bergerak harmonik sederhana dengan memenuhi persamaan. Misalkan XT sama dengan 10 sin 50 V T plus V/2. Dengan X dalam sentimeter ya, dengan X dalam sentimeter dan T dalam sekon ya. Tentukan pertama amplitudenya ya. Kemudian yang kedua frekuensinya. Yang ketiga fase awalnya. Amplitudenya, frekuensinya, fase awalnya. Kemudian yang berikutnya kecepatan maksimumnya. Kemudian percepatan maksimumnya. Dan yang terakhir simpangannya ya. Simpangan saat T sama dengan 1/100 sekon. Oke ya. Baik ya. Jadi ini contoh yang kedua. Ya, pertama kita tinggal lihat dari persamaan simpangannya ya. XT sama dengan 10 sin 50 VT plus V/2. Jadi dengan membandingkan ya, jadi kalau kita lihat bahwa XT
sama dengan 10 sin 50 Vt plus V per 2, kita bandingkan dengan persamaan umumnya, yakni A dikalikan sin omega T plus V per 2. Nah, dari sini kita jelas bisa dapatkan pertama bahwa A amplitudenya berarti 10 ya, 10 cm. Kemudian yang kedua, frekuensi dari mana? Dari omega ya. Omeganya berarti 50 V kan ya? Omega sama dengan 50 V. Nah, ingat omega itu kan 2 V kali frekuensi ya. Berarti F itu sama dengan omega dibagi dengan 2 V. Berarti 50 V dibagi dengan 2 V, yakni 25 Hz ya, frekuensinya. Kemudian yang C, kecepatan maksimumnya. Nah, untuk mendapatkan kecepatan maksimumnya, kita bisa dapatkan dulu persamaan kecepatannya dari sini, bahwa V sebagai fungsi T adalah turunan dari X terhadap T. Kita turunkan ini. Berarti apa? 50 V-nya kita pindahkan ke depan. Berarti 10 dikalikan dengan 50 V dikalikan dengan sinus, turunan dari sin apa? Cos ya. Cos berarti 50 V plus V per 2. Oh, maaf, yang harus dicari yang C fase awalnya dulu ya. Sorry. Fase awalnya dulu. Oke, fase awalnya dulu. Fase awal, ya kita lihat dari sini. Nah, ini juga keliru. Maaf, ini harus apa nih? Plus theta 0 ya. Berarti kan A sama dengan 10, omega sama dengan 50 V, theta 0 sama dengan V per 2 ya. Jadi fase awal theta 0 itu adalah V per 2. Ini sudut fase awal, sorry. Maka fase awalnya berarti tinggal dibagi 2 V ya. Theta 0 dibagi dengan 2 V berarti kalau kita bagi dengan 2 V berapa ini? 1/4 ya. Oke ya. V per 2 dibagi dengan 2 V ya. Oke, jadi fase awalnya adalah 1/4. Ingat kalau fase itu tanpa satuan ya. Kalau sudut fase satuannya radian. Jadi ini V per 2 satuannya radian, ini tanpa satuan. Nah, baru yang D tadi kecepatan ya. Kecepatannya V sebagai fungsi T adalah dx dt. Kita tinggal turunkan dari sini. Sin turun adalah cos, 50 V-nya pindah ke depan. Jadi 10 dikalikan dengan 50 V dikalikan dengan cos 50 Vt plus V per 2. Berarti sama saja dengan 500 V dikalikan dengan cos 50 Vt ditambah V per 2. Sehingga, nah kita bisa lihat bahwa V maksimum, kecepatan maksimum itu terjadi ketika harga cos-nya sama dengan 1. Ya, berarti tidak lain ini ya, 500 V. Nah, hati-hati karena X dalam sentimeter, ini berarti dalam satuan sentimeter per sekon. Atau kalau dalam meter berarti 5 V dibagi 100 ya, meter per sekon. Nah, kemudian yang E, percepatan. Nah, untuk dapat percepatan, kembali turunkan saja V-nya ya. Jadi A sebagai fungsi T, turunan dari kecepatan terhadap waktu. Berarti turunkan ini. 500 V, ini 50 V, kalikan ke sini ya. Turunan dari cos adalah minus ya, minusin. Negatif jadi. 50 V dikalikan dengan 500 V berapa itu? 25.000 ya. 25.000 V
Maka ini kalikan dengan sinus yang ini ya, 50 Vt plus V per 2. Dan kembali, ini berarti nilai maksimumnya ya. Jadi A maksimum, percepatan maksimum adalah ketika harga sinusnya sama dengan 1. Ambil harga positifnya saja ya. Berarti 25.000 V. Satuannya cm per sekon kuadrat. Atau dibagi 100, jadi 250 V meter per sekon kuadrat. Kemudian yang terakhir adalah simpangannya. Ini tinggal memasukkan saja ini ya. Pada saat T-nya sama dengan 1/100 sekon. Berarti X pada saat 1/100 T-nya, 1/100, masukkan ke persamaan X-nya itu sendiri ya. Berarti 10 dikalikan dengan sinus 50 V, 50 V dikalikan T-nya adalah 1/100 ditambah dengan V per 2. Nah, 50 V dikali dengan 1/100 kan berarti V per 2 kan ya? V per 2 ditambah V per 2. V kan ya? Berarti 10 sin V. Nah, berapa sin V? 0 ya. Berarti ini hasilnya adalah 0. Jadi pada saat T-nya 1/100 sekon, artinya dia berada pada posisi setimbangnya. Oke? Saya kira 2 contoh saja dulu cukup ya. Nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.